Pemerintahan Jepang lagi-lagi jadi pembicaraan publik karena menggunakan dana pemerintahannya untuk Minecraft. Hah? Minecraft? Maksudnya game Minecraft? Iya. Lava, chicken, steam lava chicken, da. Yes, that's Minecraft. Game yang akhir-akhir ini lagi sering banget gue mainin. Ada ikan. Ada oktopus gak apa-apa ya? Oktopus teman ya? Teman. Bentuknya sih emang menyeramkan, tapi dia nggak. Halo, Locket Count App. Nice try, no. Dah lah. It's okay. Iya, jadi tiba-tiba pemerintahan Jepang itu bikin map Minecraft. Dana pemerintahan dipakai buat main Minecraft. Tapi orang-orang pada seneng, orang-orang pada suka, orang-orang malah pada support. Kok bisa negara ya mainin game malah disupport sama masyarakatnya, sama penduduk dunia bahkan? Apa yang sebenarnya terjadi sama Minecraft dan pemerintahan Jepang? Gokil, pas live streaming ternyata banyak banget penonton gue itu yang udah mulai usaha. Iya, usaha lu kecil-kecilan, paham. Mau kecil mau gede itu tetap namanya usaha, Pak. Bikin bisnis, entrepreneurship. Awalnya juga kecil dulu, ntar kalau gede lu juga happy. Dan itu bagus, gue support loh. Tentu harapan gue bisnis lu baik-baik aja dan bahkan lebih maju. Dan biasanya kalau udah di posisi itu mulai ribet tuh ngurusin perintilan-perintilan bisnis. Ribet banget tuh, ada satu minta quotation, ada yang langsung minta invoice, ada yang langsung minta laporan sales dan lain-lain. Nah itu tanda bisnis lu udah mulai bagus tuh. Kalau udah makin ribet, gue punya saran, segeralah Anda mencoba Odoo. Solusi all-in-one buat bisnis lo. Mau bikin invoice atau quotation? Gampang, ada di Odoo. Udah lengkap banget template-nya. Dan ini bukan cuman template. Odoo ini bener-bener bisa bantuin lo kayak masukin harga, ngitungin salesnya, bahkan pajaknya. Yes, jangan sampai nanti tuh boncos gara-gara pajaknya nggak kehitung. Udah dikasih template, dibantu hitungin, bikinnya mudah, bisa langsung dikirimin ke customer. Jadi nggak perlu tuh pindah-pindah aplikasi, bikin ini, pindah itu. Enggak, di Odoo semua bisa langsung dikirim ke customer tuh, mau invoice, mau quotation dan lain-lain. Cuman gitu doang bang. Odoo ini bukan cuman ngurusin sales. Kan gue udah bilang, Odoo all-in-one solution buat bisnis lu. Ada banyak banget sih, tapi yang gue sering pakai itu adalah tanda tangan digital. Itu penting banget kan. Zaman sekarang tuh apa-apa mesti digital. Tanda tangan pun juga udah yang digital. Di Odoo ada. Butuh atur stok atau bahkan manufaktur? Ada. Karena kenapa? Karena Odoo ini app-nya lengkap banget. Dan memang didesain untuk segala keperluan bisnis. Dan dibuat sedemikian rupa biar siapapun yang baru mulai bisnis pun bisa pakai. Dan tentu aja Odoo juga ngerti kalian tuh baru mulai bisnis. Makanya harganya sangat-sangat friendly. Buat lu pada yang baru aja merintis. Mau coba? Buruan cobain gratis. Langsung aja ke Odoo, ke odoo.com, atau kalian bisa klik link di bawah. Atau mungkin teman-teman mau ngerasain experience-nya langsung. Ngobrol sama para ahli, ngeliat prakteknya, ngeliat contoh suksesnya, dan bahkan bisa dimanfaatkan buat networking. Yes, Odoo lagi ngadain event di Jakarta di tanggal 15 sampai 17 Juli. Ada banyak banget nih rangkaian eventnya. Untuk daftar dan info lebih lengkap, teman-teman bisa juga langsung klik linknya di bawah. Thank you banget Odoo yang udah sponsorin video kali ini. Thank you teman-teman juga yang udah support channel ini. Kalau kalian juga masih mau support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik link yang ada di bawah. Thank you Odoo, thank you yang udah ngeklik linknya, dan thank you semua yang udah nontonin. Now back to the video. Japan's government just dropped a huge free Minecraft map and it's cooler than you think. Gua nggak tahu ini medianya lebay apa gimana, tapi dia mendeskripsikannya dengan gaya yang gua ragu ini serius apa enggak. Someone at Japanese Minister of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism (MLIT) has met Minecraft skills and time to spare. Jadi katanya ada orang yang kerja di Kementerian Pariwisata, Transportasi, dan Infrastruktur di Jepang itu kayaknya lagi nganggur, banyak waktu luang, tapi dia jago banget nge-build Minecraft. Dia Minecraft builder mungkin ya, yang emang kerja di kementerian. Dan tiba-tiba earlier this month, the MLIT official YouTube channel released a video showing off an elaborate Minecraft recreation of a real-life massive underground float control facility located in Greater Tokyo area. Karena tiba-tiba, ya jadi tadi mungkin bercanda gitu ya, tiba-tiba YouTube official kementerian malah nge-upload video Minecraft. Ini seriusan, videonya kayak begini. 水門が開き、第三立港内に水が流入してきました。第三立港は洪水時に川から水を取り込む巨大な縦穴です。深さ約70メートル、
Video tersebut menjelaskan tentang salah satu infrastruktur yang gede banget di Tokyo yang mungkin teman-teman udah pada tahu, yaitu adalah semacam tempat penampungan air, tapi juga untuk mengontrol air biar daerah-daerah Tokyo itu nggak kena hujan. Itu ruangannya gede banget, besar banget, dan bisa menampung air dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga bisa menghindari Tokyo itu jauh dari kebanjiran. Japan Metropolitan Area Underground Discharge Channel, also called GCANS, is the world's largest underground flood control facility. Yes, namanya adalah GCAN. Gue yakin ini ada plesetan Jepangnya. Mungkin kalian yang N5, N4, N3 bisa bantu di bawah GCANS-nya apa dalam GCAN. GCAN berarti kan, GCAN apa tuh artinya? Penahan, penampung, wadah, waduk. Yang emang udah dimiliki Tokyo dari kapan tahu, dan emang sangat-sangat berhasil menghindari Tokyo dari banjir-banjir besar. Tempatnya gede banget, luas banget. This is the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, or at least one part of it, the holding tank. It is almost impossible to convey the scale of this on camera. Dan apa hubungannya sama Minecraft? Ya, jadi orang di kementerian itu menggunakan waktu dan tenaga dan duit pajak, tentu saja, untuk membuat map yang benar-benar merepresentasikan GCANS ini. Jadi kalian bisa download mapnya dan kalian bisa ngerasain sendiri petualangan gimana kalian bisa tahu bagaimana GCANS bekerja, segede apa, manfaatnya bagaimana, kontrolnya bagaimana, kok bisa hal seperti itu menampung air banyak dan dapat menghindari Tokyo dari banjir besar. の水を江戸川に排水することができます。第一、立坑に水がどんどん溜まってきました。水は超圧水槽にも流入し、洪水の勢いを抑えながら排水の準備が進みます。 As soon as I arrived in the game, I was greeted by staff entrance. NPC representing staff and visitor were scattered through the map and I could talk to them all. Jadi kalau kalian coba nanti iseng download worldnya, seednya, gue nggak tahu sorry istilahnya apa, gue baru main Minecraft. Kalian nanti bakal beneran bisa belajar, bakal dibantu sama NPC-NPC di sana untuk memahami bagaimana GCANS itu bekerja. A guide in the second floor exhibit room taught me about what the facility actually does. Apparently, it has been activated over 100 times and has prevented estimated 1.5 trillion yen. Jadi kalian bisa ngerti itu manfaatnya apa sih selama ini dan bagaimana bisa jalan dan udah apa aja yang diselamatin gitu. Udah diaktifin lebih dari 100 kali. Berarti sebenarnya tuh Jepang alias Tokyo-nya itu bisa aja banjir besar selama 100 kali, tapi diselamatkan dengan fasilitas ini. Dan pertanyaan besarnya, ngapain kementerian bikin kayak gini? Buat apa? Buang-buang duit rakyat kan? Mending kan bikin... Lanjut. Jadi ternyata ini difokuskan untuk, jelaslah fokusnya untuk edukasi. Jadi biar bikin orang-orang yang gamer atau orang-orang yang mungkin males keluar dan lain-lain. Dan kita tahu juga di Jepang banyak banget orang males keluar ya. Biar orang bisa mengerti dan paham bagaimana ini bekerja dan manfaatnya apa. Jadi duit pajak mereka tuh tahu digunain buat apa gitu. Ini tower-tower tinggi-tinggi tiang buat apa. Tapi ternyata nggak hanya itu. Ini juga semacam pancingan. Karena sebenarnya ternyata GCANS ini itu lagi disiapkan atau memang udah ready untuk dijadikan tempat pariwisata. Waduh. Wah, kok programnya panjang, berkesinambungan, dan saling support gitu ya. Jadi kayak nggak asik-asik sendiri ya. Ini Jepang wow nih ya. Nggak kayak lanjut. Jadi menarik banget ya. Jadi mereka tuh beneran bikin map di Minecraft ini tuh bukan asal iseng dan sok-sokan aja gitu. Mereka punya upaya-upaya edukasional yang jelas gitu ya. Bener-bener pengen membuat orang-orang jadi paham. Mungkin yang bocil-bocil juga jauh lebih paham kenapa selama ini Tokyo bisa susah banjir dan ini bangunan gede-gede buat apa sih. Tapi selain itu juga mungkin jadi membuat orang tuh kayak penasaran gitu. Pengen nyoba datang langsung, yang dimana itu juga yang diharapkan karena bisa menjadi sarana pendidikan yang lebih lanjut, lebih jelas, lebih melihat langsung gitu ya. Dan gue juga jadi penasaran sebenarnya. Katanya juga teman-teman gue yang udah kesana bilang katanya tinggi banget, gede banget, kayak ruangan kosong gede, ada tiang-tiangnya, seru deh gitu. Dan yang narik turis gitu loh, narik orang-orang untuk mengunjungi gitu. Jadi infrastrukturnya itu bukan cuma infrastruktur yang ada aja, tapi juga keren dan bisa dijadikan objek wisata ternyata. We have progressed into the next section of the tour, and what we are inside of right now is basically a giant valve to release pressure before the water gets ejected into the river. This is a humongous structure that we're inside of. It's actually kind of difficult to see on the shot, but you'll see some tiny people in these pans that I can use that I made, and that'll kind of give you an idea of how tall these pillars. Jadi sekalian pendidikan, sekalian objek wisata, sekalian pamer kalau mereka bisa bikin kayak gini, dan juga memberikan rasa
trust kepada masyarakatnya, duit pajaknya selama ini di-spend-nya buat apa, bermanfaat apa enggak, berguna bagi banyak masyarakat apa enggak, karena potongannya itu gede banget pajak di Jepang. Nah, jadi bagaimana nih buat kalian para Minecraft player? Buat yang kayak ginian tuh keren nggak? Atau malah buang-buang budget? Gue belum ahli Minecraft, gue baru bener-bener main Minecraft sekarang ini. Kalau kalian mau liatin petualangan gue di Minecraft, by the way gue nemu musik. Tapi gue MP4 buat apa ya? Butuh jukebox. Oh, jukebox. Jukebox. Oh, diamond sama plank. Taruh atas aja lah ini mah. Tinggal makin mancing harus pakai umpan nggak? Enggak, tinggal taruh aja. Taruh aja, oke. Ih, burungnya joget. Emang burungnya joget. Gue lagi ketagihan banget, gue lagi banyak main banget sama anak-anak Cleansound sih. Kalau sendiri mungkin bosen, tapi karena sama anak-anak Cleansound jadi ikutin. Kalau kalian mau nonton, tungguin aja live streaming gue, atau kalian bisa jadi member untuk nonton live streaming yang sebelumnya. Menurut kalian, kalau kalian jadi warga negara Jepang dan duit pajak kalian dipakai buat bikin map Minecraft dengan perjalanan dan story dan program yang kayak gini, apakah kalian rela? Coba komen di bawah. Kita ngomongin Jepang ya, Jepang. Kalau kalian suka sama pembahasan berita unik kayak gini yang mungkin nggak sampai ke kalian dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri. Dan untuk kita semua,